Jumpa lagi Sobat Bola Merah Putih. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru di antaranya sebagai berikut ini. Persaingan seru di bawah Mistar. Martin Paes sambut Emil Audero dengan sikap profesional. Siap bersaing sehat di Timnas Indonesia. Keputusan mengejutkan. Jordi Amat tak masuk skuad Timnas Indonesia. Patrick Kluivert cari pilihan lebih aman. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Persaingan seru di bawah Mistar. Martin Paes sambut Emil Audero dengan sikap profesional. Siap bersaing sehat di Timnas Indonesia. Kedatangan Emil Audero yang tengah dalam proses naturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia disambut hangat oleh Martin Paes. Alih-alih merasa tersaingi, Paes justru menunjukkan sikap profesional dengan menyambut kehadiran Audero secara positif. Kiper utama Garuda itu siap menghadapi persaingan sehat yang diakini bisa meningkatkan performanya dan juga kualitas tim secara keseluruhan. Ketua PSSI, Erick Thohir, menjelaskan bahwa langkah untuk menaturalisasi Emil Audero bertujuan memperkuat sektor penjaga gawang Timnas Indonesia yang dinilai masih butuh kedalaman dan kualitas. Dengan pengalaman bermain di Serie A Italia, Emil diharapkan bisa membawa angin segar dan kompetisi internal yang sehat bagi lini pertahanan Garuda. Tak takut persaingan, Paes justru antusias. Menariknya, Paes menyikapi kedatangan Audero dengan sikap positif. Ia tidak melihat Emil sebagai ancaman, melainkan sebagai rekan setim yang bisa saling mendorong untuk menjadi lebih baik. Menurutnya, persaingan sehat di bawah Mistar akan membuat kualitas keduanya semakin meningkat, yang pada akhirnya akan berdampak baik bagi Timnas Indonesia. Saya siap bersaing secara fair dan profesional. Kami di sini untuk kepentingan tim, bukan kepentingan pribadi, ujar Paes dalam sebuah wawancara. Sikap dewasa dan profesional ini menunjukkan bahwa Paes benar-benar mengutamakan kepentingan Timnas Indonesia di atas segalanya. Kualitas dan pengalaman Audero jadi nilai tambah. Emil Audero bukanlah nama sembarangan di dunia sepak bola. Kiper berdarah Indonesia-Italia ini memiliki rekam jejak mentereng di Serie A dan sempat memperkuat klub-klub besar seperti Juventus dan Sampdoria. Dengan jam terbang tinggi di Eropa, Emil diharapkan bisa membawa pengalaman dan mentalitas juara ke dalam skuad Garuda. Namun, Paes juga tidak bisa diremehkan. Dengan pengalaman bermain di Major League Soccer dan pengalamannya sebagai kiper utama Timnas Indonesia, ia memiliki keunggulan dalam hal adaptasi dengan gaya bermain Asia dan atmosfer kompetisi di kawasan ini. Kombinasi pengalaman keduanya diharapkan bisa menghadirkan persaingan sehat yang positif bagi skuad asuhan Patrick Kluivert. Persaingan yang membawa dampak positif. Erick Thohir optimis bahwa kehadiran Audero akan meningkatkan kualitas Timnas Indonesia. Persaingan sehat di posisi kiper akan menciptakan atmosfer kompetitif yang positif. Kami ingin setiap pemain memberikan yang terbaik, dan ini akan mendorong mereka untuk terus berkembang, ujar Erick. Dengan Paes dan Audero di bawah Mistar, Timnas Indonesia memiliki kedalaman skuad yang mumpuni di sektor penjaga gawang. Ini akan memberikan fleksibilitas bagi pelatih dalam memilih pemain yang paling siap menghadapi lawan yang berbeda-beda, terutama di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. Siapa yang akan jadi pilihan utama? Dengan persaingan ketat di bawah Mistar, menarik untuk ditunggu siapa yang akan menjadi pilihan utama Patrick Kluivert. Apakah Paes mampu mempertahankan posisinya dengan penampilan konsisten? Ataukah Audero akan langsung mencuri perhatian dengan pengalaman dan kualitasnya? Yang pasti, para pecinta sepak bola Indonesia sangat menantikan debut Emil Audero bersama Garuda dan persaingannya dengan Martin Paes. Persaingan sehat ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas individu keduanya, tetapi juga memberikan dampak positif bagi Timnas Indonesia secara keseluruhan. Siapakah yang akan jadi pilihan utama di bawah Mistar Garuda? Semua akan terjawab di lapangan hijau dalam waktu dekat. Keputusan mengejutkan. Jordi Amat tak masuk skuad Timnas Indonesia. Patrick Kluivert cari pilihan lebih aman. Kabar mengejutkan datang dari Timnas Indonesia menjelang laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert, pelatih kepala Garuda, memutuskan untuk tidak memasukkan nama Jordi Amat dalam daftar skuad utama. Langkah ini sontak menimbulkan tanda tanya besar, mengingat Amat sebelumnya merupakan sosok penting di jantung pertahanan Indonesia. Namun, keputusan ini bukan tanpa alasan.
Kluivert tampaknya tak mau mengambil risiko besar dengan mempertahankan pemain yang belakangan kerap tampil inkonsisten. Sejumlah kesalahan yang dilakukan Amat dalam beberapa laga terakhir dinilai merugikan tim dan berdampak pada hasil akhir pertandingan. Penampilan inkonsisten jadi sorotan. Sejak resmi dinaturalisasi, Jordi Amat sebenarnya diharapkan menjadi benteng kokoh di lini belakang Indonesia, membawa pengalaman dari karirnya di Eropa. Namun, penampilannya tidak selalu stabil. Salah satu momen paling disorot terjadi saat Indonesia berhadapan dengan Filipina, di mana Amat gagal mengantisipasi serangan lawan yang berujung pada kekalahan Garuda. Tak hanya itu, ia juga sempat mendapat kartu merah dalam laga melawan Irak akibat pelanggaran yang dinilai tidak perlu. Kartu merah tersebut membuatnya absen di pertandingan berikutnya, yang berpengaruh pada kekuatan lini belakang Indonesia. Kesalahan-kesalahan inilah yang membuat Patrick Kluivert mulai meragukan konsistensi Amat. Sebagai pelatih yang dikenal tegas dan fokus pada kedisiplinan, Kluivert lebih memilih pemain yang siap tempur dan minim kesalahan. Kompetisi liga jadi pertimbangan. Selain performa yang tidak konsisten, kompetisi tempat Amat bermain juga dianggap mempengaruhi keputusannya tidak dipanggil kali ini. Saat ini, Amat merumput di Liga Super Malaysia, yang dianggap memiliki kualitas dan intensitas lebih rendah dibandingkan liga-liga Eropa yang diikuti pemain-pemain keturunan Indonesia lainnya. Patrick Kluivert jelas menginginkan pemain yang memiliki kesiapan maksimal menghadapi laga internasional yang lebih kompetitif. Apalagi, Indonesia tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi lawan kuat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kesempatan untuk pemain muda. Dengan absennya Jordi Amat, Patrick Kluivert membuka peluang bagi pemain muda yang tampil impresif di liga kompetitif. Nama-nama seperti Elkan Bagot yang bermain di Inggris, serta Sandy Walsh yang tampil konsisten di Belgia, menjadi alternatif utama dalam komposisi lini belakang Indonesia. Selain itu, beberapa pemain keturunan yang baru dinaturalisasi juga siap bersaing untuk memperebutkan tempat di tim utama. Kluivert tampaknya ingin membangun lini pertahanan yang lebih dinamis dan tidak bergantung pada satu nama saja. Akankah Jordi Amat bisa bangkit dan merebut kembali tempatnya di timnas Indonesia? Atau justru ini menjadi awal akhir karirnya bersama Garuda? Kita tunggu saja kelanjutan kisah ini. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.